Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siva Lianisa dari kelas 12 Akuntansi 1. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tentang jurusan saya yakni akuntansi. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua mengenai pengertian akuntansi itu sendiri. Pasti kebanyakan dari teman-teman semua mengartikan akuntansi sebagai pencatatan dari dokumen transaksi untuk pelaporan suatu perusahaan atau instansi. Iya, semua yang teman-teman artikan itu benar, hanya saja akuntansi bukan hanya sekedar pelaporan, melainkan akuntansi sendiri adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan suatu keputusan. Akuntansi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yakni accounting, yang artinya menghitung. Seseorang yang ahli di bidang akuntansi biasa disebut dengan akuntan. Teman-teman, pernah tidak sih bertanya-tanya, siapa yang pertama kali mencetuskan tentang akuntansi itu sendiri? Akuntansi pertama kali dicetuskan oleh Luca Pacioli yang bernama lengkap Fra Luca Bartolomeo de Pacioli yang merupakan ahli matematika dan biarawan asal Italia yang lahir sekitar tahun 1446 hingga 1448 di San Sepolcro, Tuscan, Italia. Pada tahun 1494, Luca Pacioli menuliskan sebuah buku yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita yang berisikan double entry accounting, yang di dalam buku tersebut terdapat sebuah persamaan, yakni aset sama dengan utang ditambah modal. Mari kita lanjut ke tujuan dan peran akuntansi itu sendiri. Tujuan utama akuntansi yakni menyajikan informasi akuntansi tentang suatu pelaporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan. Peran dari akuntansi itu sendiri yakni kemampuannya dalam menyediakan berbagai informasi dan jawaban yang berhubungan dengan segala macam kegiatan keuangan. Berikutnya adalah kegiatan apa saja di bidang akuntansi. Di dalam akuntansi terdapat 4 kegiatan yang meliputi yang pertama, pencatatan atau recording. Merupakan kegiatan mencatat transaksi keuangan perusahaan dalam dokumen buku harian atau jurnal-jurnal yang tersedia di perusahaan dengan cermat dan kronologis. Yang kedua, penggolongan atau classifying merupakan kegiatan mengelompokkan transaksi yang sudah dicatat di jurnal-jurnal berdasarkan akun-akun ke dalam buku besar. Yang ketiga, ada peringkasan atau summarizing. Merupakan kegiatan meringkas transaksi dari perkiraan buku besar ke dalam neraca saldo. Dan yang terakhir, yang keempat, ada pelaporan atau reporting, yang merupakan kegiatan penyusunan transaksi keuangan ke dalam laporan keuangan setiap perusahaan. Di jurusan akuntansi, kita mempelajari apa saja, yakni yang pertama, ada akuntansi dasar. Di dalam akuntansi dasar, teman-teman akan mempelajari tentang konsep debit kredit, jurnal-jurnal, neraca keuangan, dan menyajikan laporan keuangan. Yang kedua, ada perbankan dasar, yakni kita mempelajari materi tentang sejarah uang, sejarah bank, fungsi bank, serta sistem operasional perbankan. Yang ketiga, ada aplikasi pengolah angka. Di dalam proses kerja akuntansi, untuk mempermudah pekerjaan para akuntan, akuntansi mempunyai software-software yang khusus membantu pekerjaan para akuntan, yakni Zahir, Akurat, Mayop, dan masih banyak yang lainnya. Yang keempat, ada simulasi dan komunikasi digital.
Dalam simulasi dan komunikasi kerja, kita harus menguasai ilmu mengenai komunikasi digital dan konsep atau gagasan dalam sebuah presentasi beserta peralatan dan teknologi yang dibutuhkan. Yang kelima, ada ekonomi bisnis yang mempelajari ilmu ekonomi tentang materi seperti keuangan, organisasi, dan kegiatan bisnis lainnya yang diterapkan dalam bisnis perusahaan. Yang keenam, ada administrasi umum yang mempelajari konsep dasar administrasi pekerjaan pada bidang administrasi dan manajemen. Yang ketujuh, ada komputer akuntansi yang membahas materi mengenai sistem akuntansi yang menggunakan teknologi komputer untuk melakukan proses pengelolaan keuangan. Yang kedelapan, ada administrasi pajak. Ia membahas materi mengenai pengertian, fungsi, kedudukan, jenis-jenis, dan tata cara pemungutan hal lainnya yang berkaitan dengan pajak. Dan yang terakhir, yang kesembilan, ada etika profesi yang membahas materi menyangkut kode etik dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan proses akuntan. Apa saja sih kesempatan karir di bidang akuntansi? Yakni yang pertama ada akuntan pajak. Akuntan pajak bertugas menangani urusan pajak di dalam suatu perusahaan, baik melakukan perhitungan ataupun pembayaran pajak. Yang kedua ada akuntan pemerintah. Akuntan ini bekerja di instansi pemerintahan dengan tugasnya yakni melakukan audit terhadap instansi milik pemerintahan. Yang ketiga, yakni internal auditor. Akuntan ini bertugas mengawasi laporan keuangan dan memastikan apakah laporan yang disajikan oleh akuntan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Yang keempat adalah akuntan publik. Akuntan ini bertugas melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan yang dimana atas permintaan pihak internal perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, ada akuntan pendidik. Akuntan pendidik biasa disebut guru atau dosen, yang dimana ia mengajarkan ilmu akuntansi yang mereka punya, dan akuntan ini cukup menarik seperti menjadi peneliti di lembaga riset pemerintahan atau swasta. Dan pembahasan terakhir saya pada presentasi kali ini adalah alasan kenapa harus memilih jurusan akuntansi. Pasti kebanyakan dari teman-teman bertanya-tanya. Nah, mari kita simak alasannya. Yang pertama, jurusan ini paling tepat bagi pecinta matematika. Yang kedua, memiliki esensi tinggi. Yang ketiga, pilihan karir yang cerah. Yang keempat, mengajarkan sikap tanggung jawab. Yang kelima, latar belakang yang mendukung bisnis. Yang keenam, menjadi pribadi yang lebih teratur, rapih, dan disiplin. Yang ketujuh, menjadi pribadi yang berpikir kreatif, cepat, dan cerdas. Dan yang terakhir, yang kedelapan, grade tertinggi. Demikianlah presentasi tentang jurusan saya yakni akuntansi. Harapan saya semoga video presentasi ini menambah wawasan dan ilmu tentang akuntansi untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.